Kamu pasti pernah kan bingung memilih salah satu dari dua pilihan. Nah, ini juga yang dirasakan oleh Mo Arung Samudra 734. Kira-kira seperti ini, Bang Hyun, coba bandingin reksadana Manulife obligasi unggulan kelas A dengan reksadana Sukor Invest Bond Fund untuk jangka waktu 5 tahun atau lebih. Nah, jadi di video kali ini kita akan sama-sama bandingin kedua wanita tersebut. Maksudnya reksadana obligasi tersebut. Nah, namun sebelum lebih lanjut, saya ingin disclaimer on terlebih dahulu karena ini adalah pilihan saya berdasarkan hasil analisa saya sendiri. Jadi tidak ada paksaan membeli ataupun menjual suatu aset investasi. Dan jangan lupa untuk selalu absen terlebih dahulu dengan tulis di komentar hadir Hyung. Oke, saya tunggu. Sudah? Dan kalau sudah, kita lanjut lagi. Ya, jadi langsung saja kita buka aplikasi bibitnya dan saya munculkan di sini ya. Sudah muncul ya? Apa? Belum ada aplikasi bibit? Tenang, saya tungguin. Langsung saja download dan install melalui App Store ataupun Play Store. Dan jangan lupa masukin kode referral yang ada di atas ini biar dapat cashback 25.000. Nah, ini dia portofolio saya. Biasa kan diupdate terlebih dahulu ya. Kalau nggak update banyak yang tanyain, Hyung, portofolionya gimana? Nih, portofolio saya untuk obligasi ya ini masih stabil, tenang, plus 3%-an, aman ya. Lanjut ke yang reksadana saham BNI AM IDX ini plus 4,52%. Udah mulai hijau nih teman-teman. Kayaknya Big Bang semua pada naik ya. Nah, ini lanjut saya ada melakukan pembelian ya teman-teman seperti biasa sebulan sekali. Dan kemarin ada yang nanyain, Yung ini merah gimana nih Yung? Gimana nih? Nih saya langsung ya kasih lihat teman-teman. Ini minus 0,96%. Ini juga ada sedang melakukan pembelian baru sebesar 500.000. Jadi saya rutin top up 1 juta sebulan ya. Jadi kalau ditanya, Yung kalau merah apa yang dilakukan? Ya, apa yang saya lakukan? Saya melakukan hal-hal seperti biasa. Saya makan 3 kali sehari, saya tidur dan sebagainya dan tetap melakukan top up investasi ya. Saya nggak akan tinggalin kamu ya, oke? Lanjut lagi, tadi kita diminta untuk ngebandingin dua reksadana obligasi, benar kan teman-teman? Nah, kita langsung saja ke reksadana obligasinya, ya teman-teman. Langsung kita bandingkan. Tadi itu ada Manulife, bukan Manulife ini ya, Manulife obligasi unggulan kelas A kan ya teman-teman ya. Dan yang kedua adalah diminta untuk bandinginnya dengan Sukor Invest Bond Fund, benar kan teman-teman ya. Jadi kedua reksadana obligasi ini yang membuat galau si Moh Arung Samudra 734. Benar kan namanya ya, mohon maaf kalau saya salah sebut. Dan kita langsung saja kita bandingkan, oke teman-teman, ini adalah grafik 1 tahunnya. Kalau dilihat dari grafik ini, terima kasih kepada Simo Arung Samudra, karena kita lihat bahwa rupanya kalau saya ditanya, Yung mau reksadana apa? Saya selalu gelap mata dan subjektif memilih Sukor Invest ya teman-teman. Karena teman-teman yang sudah dari awal tontonin saya pasti tahu, saya seraknya atau hati ini selalu jatuh pada Sukor Invest. Namun kali ini mata saya harus terbuka agak lebar, jadi saya akan ngomongnya dengan mata terlebar seperti ini, biar saya nggak kelilipan atau ketutup sesuatu yang disebut dengan cinta terhadap Sukor Invest. Lanjut teman-teman, ini untuk 1 year-nya. Dari 1 year-nya saja kita sudah lihat perkembangan dari Manulife obligasi unggulan kelas A, di mana garis birunya itu adalah Manulife ya teman-teman ya. Sedangkan garis hijau itu adalah Sukor Invest Bond Fund. Ini untuk 1 tahunnya aja udah lihat kinerjanya Manulife oke banget ya teman-teman. Bagaimana kinerja belakangan ini? Untuk 1 harinya teman-teman bisa melihat sendiri, memang agak berdekatan ya teman-teman antara Manulife dan Sukor Investnya. 3 bulan terakhir ini sudah dapat dilihat ketika di mana Sukor Invest Bond Fund mengalami penurunan untuk NAV-nya, sedangkan Manulife obligasi unggulan kelas A terlihat lebih stabil ya teman-teman ya. Year to date-nya bagaimana? Ini makin jelas kelihatannya. Jadi kalau untuk jangka waktu belakangan ini ya teman-teman ya, Manulife obligasi unggulan kelas A lebih baik menurut saya ya, oke teman-teman. Lanjut lagi yang di 1 year-nya tadi kita sudah bahas, teman-teman bisa perkirakan sendiri. Kan ditanyainnya bagaimana untuk 5 tahun ke atas ya. Kita lihat yang di 3 tahun ya. 3 tahun sendiri, kalau kita lihat teman-teman dari pergerakannya, memang Sukor Invest Bond Fund selalu lebih tinggi ketimbang Manulife obligasi unggulan kelas A. Ini dicatat dulu ya teman-teman ya, dicatat untuk 3 tahunnya seperti ini.
5 tahunnya teman-teman lihat kedua reksadana ini menurut saya baik. Kenapa? Karena selalu naik ke atas ya. Jadi kalau teman-teman misalnya melihat suatu reksadana untuk jangka panjang terutama, coba lihat dari jangka waktu 5 tahun, 3 tahun. Kalau bisa grafiknya yang gini ya. Karena kita investasi tujuannya tuh nilai kita bertumbuh atau berkembang. Jangan cari yang grafiknya udah naik gini, pertengahan nurun jurus ke dalam. Ya, kita nggak ada yang mau kayak gitu. Kalau bisa yang agak cantik seperti ini, naik ke atas. Benar kan? Nah, lanjut lagi ke 10 tahunnya. Di 10 tahun hanya Manulife, memang reksadana Manulife itu rata-rata sudah berpengalaman atau sudah lama ya melalang buana di dunia pereksadanaan ini. Kita lihat all-nya memang terlihat jelas bahwa Manulife sudah ada sejak kapan nih? Sejak 2004 teman-teman. Oke, sorry. Sedangkan kalau untuk Sukor Invest baru sejak 2016. Satu 2004, satu 2016. Beda 12 tahun ya kakak adik ini. Nah, kita kalau untuk ngelihat AUM-nya, teman-teman, kita lihat untuk AUM-nya sendiri, memang belakangan Manulife obligasi unggulan kelas A meningkat drastis untuk AUM-nya. Kita lihat teman-teman ya, dia naik banyak ya. Untuk ini hijau ini, untuk 5 year-nya seperti ini. Tuh, ya. Belakangan dia memang agak lebih naik. Ini karena mungkin kinerjanya yang cemerlang dan sudah terlirik seperti oleh si Mo Harung Samudra. Benar kan? Jadi kelirik. Ini sekilas mengenai perkembangannya. Oke, jadi kalau untuk NAV-nya ditanya, Hyung pilih yang mana? Saya pilihnya Manulife obligasi unggulan kelas A. Karena belakangan ini performanya lagi baik-baiknya. Diharapkan sampai 3 tahun, 4 tahun, atau 5 tahun ke depan, dia masih berprospek seperti ini. Dengan catatan, kita juga melihat bahwa grafik 5 tahunnya, kedua reksadana ini sama-sama memberikan return yang memuaskan. Tuh, lihat ya, ada. Oke, lanjut lagi. Kita kan lanjut ke yang bawahnya itu untuk total return. Kita lihat yang 5 tahunnya ya. Untuk Manulife 41%, Sukor Invest 33% karena belakangan dia lagi turun, oke. CAGR-nya 7,1% untuk Manulife dan 5,7% untuk Sukor Invest. Di sini lagi-lagi lebih memilih Manulife ya, teman-teman ya. Lanjut lagi untuk drawdown-nya 110,7, 18,48 ya, kurang lebih menurut saya. Expense ratio kita nggak usah lihat karena NAV-nya itu sudah memperhitungkan dari biaya-biaya dan sebagainya. Total AUM dimenangkan oleh Manulife dengan 2 triliun, tapi tidak jelek juga oleh Sukor Invest Bond Fund ya. Dia ada 0,5 triliun. Average yield-nya 7%, sedangkan Bond Fund belum ada. Obligasi, nah ini ada keunggulannya lagi, di mana Manulife obligasi itu hanya dimulai dari 10.000 saja, sedangkan Sukor Invest Bond Fund itu 100.000. Kalau ada 10.000 saja mulainya, itu enak banget kita untuk mengatur portofolio kita. Nah, teman-teman, sampai di sini Pageo ini belum selesai. Jadi saya harap teman-teman matanya melek kembali, lihat lebih jelas. Jangan tertidur dulu ya, teman-teman ya. Karena sedikit lagi, tahan sedikit lagi ya, teman-teman ya. Kita masuk ke salah satu reksadana atau lebih detail ke reksadananya. Karena saya mau di sini kasih tahu teman-teman bahwa Manulife obligasi unggulan kelas A ini membagikan dividen. Tuh, teman-teman lihat. Tanggal berapa dan ini jumlah unit dividennya. Ini selengkapnya ya, teman-teman ya. Di tahun 2022 kemarin dia bagi 4 kali, 2021 4 kali, 2020 4 kali. 2023 ini baru sekali, Maret, biasa Maret, Juni, September, Desember ya, kurang lebih ya, teman-teman ya. Nah, kurang lebih di bulan-bulan itu dia akan bagi dividen. Jadi bagi kalian yang pengincar dividen reksadana bisa dipantengin bulannya itu tetap tuh Maret, Juni, September, Desember. Maret, Juni, September, Desember. 2020 juga sama. 2019 3 kali, 2018 baru sekali. Jadi dia udah 1, 2, 3 tahun belakangan ini rutin membagikan dividen 4 kali dalam setahun. Sedangkan si Sukor Invest tidak ada. Nah, ini kelebihannya nih. Udah bagikan dividen, kenaikannya lebih tinggi. Cuannya double. Nah, seperti itu teman-teman. Kita buktikan ya. Sukor Invest nggak ada. Oke, apakah kedua reksadana obligasi ini memiliki kesamaan ataupun ya teman-teman ya, kan kalau sama kan rata-rata returnnya juga naiknya sama seperti contoh-contoh di video-video sebelumnya di mana reksadana saham rata-rata top holdingsnya kurang lebih sama ya teman-teman. Jadi ada perbedaannya nggak jauh banyak. Nah di sini perlu dicatat teman-teman, untuk top holding Sukor Invest Bond Fund itu kebanyakan memegang obligasi pemerintah. Di sini teman-teman bisa melihat dari obligasi FR-nya tuh. Jelaskan ya teman-teman ya. Sedangkan untuk Manulife ya teman-teman ya, Manulife obligasi unggulan kelas A ini top holdingsnya itu
campur teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya, pasar uang 17,16%, obligasi pemerintahnya 43,6%, sedangkan untuk obligasi korporasi atau swastanya itu 39,25%. Nah teman-teman, jadi nggak lama kan, bentar doang, cepet banget kan kalau kita nge-review ngebandingin dua reksadana. Kalau saya berdasarkan apa yang telah kita pelajari bersama barusan, saya jatuh pilihannya kepada Manulife obligasi unggulan kelas A. Dengan pertimbangan, ya benar, satu NAV-nya belakangan ini performanya baik banget. Apakah 5 tahun ke depan akan sama seperti ini? Harapan kita ya sama berdasarkan analisa sekarang. Nggak tahu 5 tahunnya ke depannya kayak gimana ya teman-teman ya. Bisa lebih baik, bisa juga lebih kurang baik. Nah kemudian juga belakangan sudah 3 tahun terakhir membagikan dividen secara rutin ya teman-teman. Dan ada lagi yaitu minimum pembeliannya yang hanya 10.000 saja, nggak perlu sampai kopi 80.000. Oh, jadi hanya 10.000 saja sudah bisa mulai investasi di Manulife ini. Nah, kalau menurut teman-teman pilih yang mana berdasarkan kita riset tadi? Atau teman-teman punya alasan-alasan atau pertimbangan lain, silahkan tulis di komentar. Dan Mo Arung Samudra bagaimana hasil riset saya ini? Apakah membantu Mo Arung Samudra dalam melakukan pilihan? Atau bisa aja pilih dua-duanya apabila punya budget lebih. Contohnya misalnya 500.000, 300.000 untuk Manulife, 200.000 untuk Sukor Invest. Atau porsinya terserah ya teman-teman. Ini kan reksadana obligasi, bukan pilihan pasangan hidup. Jadi boleh pilih bebas dua-duanya, nggak perlu salah satu juga. Kalau memang tertarik dengan dua-duanya, palingan porsi ya diberatkan sesuai dengan keinginan masing-masing. Dan tidak terasa kelas sudah berakhir, bel tadi sudah berbunyi ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang masih punya pertanyaan ataupun request seperti Bromo Arung Samudra, silahkan tulis di komentar juga. Dan bagi teman-teman yang ngerasa video ini bermanfaat, teman-teman boleh like video ini dan share kepada teman-teman lainnya. Dan jangan lupa teman-teman, apabila masih mau menonton kelas-kelas seperti ini, ada di video yang ini. Dan jangan ketinggalan dengan kelas-kelas berikutnya dengan subscribe saya di sini. Dan nantikan video-video saya berikutnya.